berjumpa lagi pada ibadah anak Sekolah PAUD Kasih Bangsa. Teman-teman di rumah, semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah dari rumah. Nah, teman-teman, sebelum kita ibadah dan memuji Tuhan, kita harus berdoa dulu ya. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Teman-teman di rumah sudah siap? Nah, kita akan nyanyikan bersama-sama, nyanyikan dengan gerakannya ya. Yesus adalah yang terhebat dan Yesus adalah yang terbesar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya hari ini, yaitu ikuti Miss Nova ya bersama-sama. Mazmur 95 ayat 3. Oke, kita ulang lagi ya. Ikut gerakannya Miss. Oke. Mazmur bikin seperti huruf M. Ya. 95 ayat 3. Oke, sekali lagi. Mazmur 95 ayat 3. Nah, apa bunyinya? Sebab Tuhan adalah Allah yang
yang besar. Ulang lagi ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Oke, sekarang kita ulangi sekali lagi. Oke? Mazmur 95 ayat 3. Oke. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Anak-anak, coba ucapkan. Miss akan memperagakan saja ya. 1, 2, 3. Ya, good. Bunyinya. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Oke. Anak-anak jangan lupa ya ayat firman Tuhannya atau ayat hafalan pada saat ini. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar teman-teman di rumah? Pasti semuanya sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Teman-teman, siapa yang sudah pernah lihat laut? Laut itu sangat luas dan juga sangat dalam. Harus kita tempuh dengan naik kapal. Kalau kita mau menyeberang di seberangnya. Nah, teman-teman, hari ini Miss Nur mau bagikan satu cerita tentang pengalaman sebuah bangsa yang menyeberang lautan yang sangat luas, tetapi aneh teman-teman. Mereka itu tidak pakai kapal. Wah, pasti seru ini ceritanya. Mau tahu? Ayo, kita saksikan bersama-sama. Jangan sampai tidak fokus, karena ceritanya sangat asik. Ada perbuatan Tuhan yang terbesar buat bangsa itu. Inilah kisahnya yang dituliskan dalam Alkitab tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir. Dan Allah memilih Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Raja Firaun. Dengan segala perbuatan Tuhan yang ajaib melalui 10 tulah di Mesir. Setelah Raja Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah sendiri menuntun bangsa itu untuk berputar melalui padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka semua dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan juga pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun yang terpilih
dan ia membawa 600 kereta. Mereka mengejar bangsa itu dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Nah, teman-teman, ketika Firaun melihat bangsa itu dan orang Israel menoleh, wah, tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu mereka sangat ketakutan. Orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami." Dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, apakah tidak ada kubur di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini." Tetapi teman-teman, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah kamu takut, berdirilah tetap dan lihatlah, keselamatan dari Tuhan akan diberikannya kepadamu hari ini juga. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja." Dan tiba-tiba tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri tepat di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan orang Mesir. Dan karena oleh awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam pun lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa pergi mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur, sehingga membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah laut itu. Demikianlah orang Israel itu berjalan di tengah-tengah laut yang sudah kering. Di kiri kanan mereka air laut sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan juga orang-orang berkuda sampai di tengah lautan. Mereka terus mengejar orang Israel. Tetapi teman-teman, tentara Mesir dikacaukan oleh Tuhan. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun berada di tengah-tengah dan orangnya juga telah masuk ke dalam laut, maka Tuhan membuat air laut itu berbalik dan meliputi mereka. Mereka mati terhantar ke pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tanah orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan Tuhan terhadap Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah teman-teman perjalanan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau dengan penyertaan Tuhan. Oke, anak-anak, tadi sudah dengarkan cerita. Wah, orang yang menang. Mereka bisa berjalan menyeberangi laut. Wah, hebat ya. Karena siapa teman-teman?
Karena Tuhan. Wah, mereka bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Siapa mereka itu, teman-teman? Musa dan bangsa Israel. Wah, hebat ya. Mereka selamat, ditolong oleh Tuhan, dan mereka senantiasa akan selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menolong mereka semuanya. Jadi anak-anak, kita bersyukur walaupun kita belajar di rumah, belajar dengan mama, tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah, tapi kita masih bisa belajar, kita masih sehat, kita kuat. Itu semua karena perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa, mau bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kami. Kami akan selalu melihat perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu. Yes, yes.